Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari jurusan Manajemen Komunikasi semester 2. Tujuan saya mewawancara untuk memenuhi salah satu mata kuliah komunikasi organisasi. Maaf, Ibu boleh tahu dengan Ibu siapa dan rutinitas sehari-hari sebagai apa, Bu? Oke, perkenalkan ya, nama saya Rika Dilawati. Kalau untuk rutinitas pekerjaan sehari-hari, kebetulan saya sedang mengajar jadi dosen di UIN Bandung, mata kuliah yang diampuni studi agama lokal dan juga penulisan karya tulis ilmiah. Nah, kalau untuk rutinitas yang lain setiap hari mungkin selain ngajar, saya juga sering buat video untuk diupload di media sosial gitu. Mungkin langsung saja ya, Bu. Ya, boleh, silahkan. Maaf Ibu, di sini saya ingin mewawancarai terkait kampanye yang dilakukan oleh Pak Prabowo ketika mencalonkan jadi presiden nih tahun 2024 kemarin. Dan alhamdulillah ternyata lolos ya, Bu. Menurut pandangan Ibu terkait seluruh kampanye yang dilakukan Pak Prabowo dan tim sesnya, bagaimana strategi personal dan branding yang dilakukan Pak Prabowo dalam kampanye 2024? Oke, sebelumnya terima kasih ya Teh Fitri, berarti ya saya panggilnya ya. Kalau misalkan yang saya lihat mengenai strategi branding dari kampanye yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang sekarang menjadi presiden terpilih gitu ya. Nah, mungkin kita bisa melihat ada beberapa karakter yang ditampilkan. Yang pertama itu adalah karakter gemoy gitu ya. Pasti mungkin Teh Fitri dan juga teman-teman yang lain itu melihat bahwa adanya karakter baru dari Pak Prabowo yang memang dikonsep untuk menjadi tokoh yang gemoy gitu ya, yang disukai atau yang diminati oleh khalayak ramai. Karena kalau misalkan kita lihat sebelumnya itu Pak Prabowo kan terkenal dengan sifatnya yang sangat tegas gitu ya, karena beliau itu dari TNI dan juga beliau mungkin ada beberapa yang memikirkan gitu ya ke arah kasus tahun 98. Nah, dengan adanya karakter gemoy ini seketika menjadi bias gitu. Jadi hilang gitu ya stigma-stigma buruk mengenai Pak Prabowo yang ditampilkannya itu menjadi karakter yang diminati gitu oleh khalayak ramai gitu ya. Nah, itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan kita lihat strategi brandingnya itu kan biasanya dari setiap paslon itu mereka punya musik atau lagu yang itu dijadikan sebagai kampanye ya, strategi kampanye. Nah, strategi kampanye yang dilakukan oleh Pak Prabowo kalau kita lihat dari segi musik ya, musiknya itu kalau Teteh pernah tahu musik yang digunakan oleh tim ses Pak Prabowo yang mana coba? Ya, tabrak lari gitu ya. Terus kan oke gas gitu. Nah, itu yang menjadikan Pak Prabowo itu disukai gitu ya. Salah satunya itu dari strategi musik ya, oleh khalayak ramai. Mungkin khalayak ramainya juga pertama dari segi anak-anak ya, anak-anak suka gitu. Terus juga kan ada kaos-kaos yang itu juga lucu-lucu gitu ya, gemoy-gemoy gitu. Terus remaja-remaja gitu ya, apalagi kalau misalkan yang di platform TikTok kan mereka itu sering menggunakan efek suara itu. Terus juga mungkin dari ibu-ibu kan biasanya suka dijadikan sebagai ini tuh musik senam. Nah, jadi familiar gitu. Nah, dan yang ketiga itu strategi brandingnya didukung oleh para artis. Nah, kalau misalkan kita lihat gitu ya, yang dilakukan oleh Pak Prabowo strateginya itu dengan mengumpulkan para artis, para influencer terkenal yang kita juga kalau melihatnya, oh berarti ketika kita melihat influencer tersebut mendukung Pak Prabowo, biasanya otomatis gitu ya, para followers, para fansnya juga ikut gitu ya, ikut mendukung.
Nah, dan yang keempat mungkin ya strategi branding yang bisa kita lihat adalah Pak Prabowo itu didukung oleh orang-orang yang sedang berada di pemerintahan pada saat ini, terutama pemerintahan-pemerintahan yang sekarang sedang menjabat ya, para menteri gitu. Kita mengetahui ada beberapa menteri yang itu ikut mengkampanyekan Pak Prabowo. Nah, itu keempat hal yang bisa dijadikan sebagai strategi branding dari Pak Prabowo sehingga bisa sukses gitu dalam pilpres ini. Baik, yang kedua Ibu, lalu apakah pola komunikasi yang dilakukan Pak Prabowo dalam kampanye 2024 sudah tepat? Nah, kalau tepat atau tidaknya, saya pribadi menilainya sudah tepat ketika kita melihat berbagai elemen itu masuk ya. Tadi anak-anak lewat pendekatannya cara apa sih? Oh, berarti anak-anak itu caranya karakternya itu harus yang disenangi oleh anak-anak gitu ya, karakternya gemoy, terus juga suara musik-musik gitu ya, itu yang enak didengar gitu ya. Nah itu dan juga dari sana bisa masuk atau bisa menyusur ke segala kalangan, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa gitu ya, bahkan orang tua juga tahu gitu bahwa kalau misalkan ketika mendengar suara ini, oh itu berarti tim sesnya Pak Prabowo nih gitu. Nah, dan juga ya mungkin itu untuk secara keseluruhan sudah tepat gitu, karena dengan melaksanakan keempat strategi tersebut yang menyeluruh. Dan biasanya siapa saja yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait strategi komunikasi Pak Prabowo dalam kampanye tersebut? Oke, kalau untuk siapa gitu ya yang terlibat dalam keputusannya pasti adalah tim suksesnya. Nah, dan di sini tim suksesnya Pak Prabowo itu kalau kita lihat ya adanya TKN, tim kemenangan nasional gitu ya. Dan di situ diketuai oleh Pak Rosan Perkasa Roslani ya. Jadi pada saat kampanye biasanya yang memberikan strategi, yang memberikan bagaimana nanti branding yang akan kita sampaikan ke publik, bagaimana untuk publik itu bisa mendukung Pak Prabowo itu dikemas oleh tim sesnya gitu yang diketuai oleh Pak Roslan tadi. Menurut pendapat Ibu, bagaimana pendekatan komunikasi politik yang inklusif untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat? Oke, kalau misalkan yang inklusif tadi ya, ketika kita lihat balik lagi ke strategi yang digunakan, itu strategi yang digunakannya adalah menyusur banyak orang gitu. Nah, salah satunya yang paling sering familiar digaungkan adalah isu makan siang gratis ya. Dimana makan siang gratis itu banyak orang yang membutuhkan dan banyak orang yang jatuhnya itu lebih mendukung Pak Prabowo karena nanti ketika dipilih, ketika nanti Pak Prabowo itu menjadi seorang presiden, ya dapat makan siang gratis gitu. Nah, kalau ketika kita lihat di wilayah perkotaan itu mungkin tidak terlalu tidak terlalu terlihat signifikan, tapi ketika kita melihat di wilayah pedesaan, kampung-kampung, pelosok-pelosok itu sangat membantu sekali gitu. Jadi untuk tadi ya untuk strateginya lebih ke arah situ gitu yang diterima oleh masyarakat. Lalu apakah ada strategi khusus untuk komunikasi dengan kelompok minoritas atau daerah terpencil? Iya. Nah, untuk daerah terpencil selain tadi ya makan siang gratis, ada hal-hal lain gitu yang kita bisa lihat dari adanya strategi yang kemarin dilaksanakan oleh tim ses Pak Prabowo. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai sembako ya. Jadi adanya pemberian sembako gitu, walaupun mungkin itu oleh pemerintah, tetapi sebetulnya itu ditujukan untuk membantu orang-orang yang nantinya akan memilih Pak Prabowo gitu dari sana. Nah, karena hal itulah gitu, kenapa bisa seperti itu? Karena memang Pak Prabowo itu didukung oleh orang-orang yang sedang berada di pemerintahan pada saat ini gitu. Terutama kan Pak Prabowo-nya juga sebagai Menhan ya. Jadi itu yang bisa membuat dan membantu mengkoordinir gitu. Jadi antara satu dengan yang lain itu saling membantu dan berkoordinasi. Kemudian Pak Prabowo kan terkenal sebagai pribadi yang tegas dan berwibawa nih Bu. Menurut pendapat Ibu, bagaimana cara mengidentifikasi
perubahan dalam lingkungan politik untuk menyesuaikan strategi komunikasi baik kepada organisasi terkait maupun masyarakat luas? Oke, kalau untuk perubahannya memang terlihat jauh berbeda ya. Ketika Pak Prabowo di 2019 dengan Pak Prabowo yang sekarang. Nah, perubahannya terjadi karena sekarang itu lebih banyak orang-orang menggunakan media sosial dibandingkan ketika berkomunikasi secara tatap muka itu sepertinya jarang. Nah, dan media sosial ini dijadikan sebagai kekuatan untuk kita bisa berstrategi, terutama pada saat pilpres. Nah, dari situlah gitu ya, di brand image-nya itu Pak Prabowo untuk yang tadi ya, untuk bisa menjadi karakter yang disukai. Berarti karakter yang disukai apa? Yang friendly gitu ya, yang disukai masyarakat dengan adanya karakter gemoy tadi. Nah, itulah di branding di media sosial sehingga apa, orang-orang lain itu bisa mengetahui, oh ternyata Pak Prabowo itu sekarang sudah berbeda, bukan Pak Prabowo yang tegas gitu ya, yang TNI banget gitu, tapi sekarang itu merakyat kayak gitu. Kita juga bisa lihat ketika strateginya Pak Prabowo mendatangi rumah-rumah gitu, rumah-rumah masyarakat. Nah, salah satunya itu yang dilakukan gitu untuk adanya perubahan ini ya, personal branding dari Pak Prabowo. Bagaimana pendapat Ibu terkait tim ses Pak Prabowo dalam pemaparan kembali pesan-pesan politik yang telah disampaikan? Oke, kalau untuk tim seksnya Pak Prabowo, ketika kita lihat di media sosial atau kita lihat di televisi gitu ya, yang mungkin saya nilai itu kurang terlalu efektif. Kenapa? Karena kita bisa lihat ketika adanya Pak Prabowo bersama tim sesnya gitu ya, setelah selesai debat contohnya, atau misalkan ketika ada konferensi pers gitu, biasanya itu meminimalisir pertanyaan wartawan. Nah, di arah situ, karena ketika kita meminimalisir pertanyaan wartawan gitu ya, lalu bagaimana cara untuk menjelaskan kepada masyarakat? Sedangkan ya kita kan nggak bisa bertanya langsung gitu ya, tetapi ya dengan adanya wartawan itu bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, kenapa kurang efektif? Karena tadi sedikit meminimalisir pertanyaan dari orang-orang eksternal gitu. Apa strategi utama dalam menyusun dan menyebarkan pesan kampanye tersebut? Oke, kalau strategi utamanya ya harus berani diskusi langsung, karena ketika menjadi seorang pemimpin mau tidak mau harus ada gitu ya untuk masyarakat, harus bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, karena pemimpin itu kan seorang imam, dan dimana pemimpin tersebut harus mengayomi masyarakat, apa kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga kalau misalkan adanya diskusi, adanya dialog secara langsung, itu bisa menjadikan mengetahui gitu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga bisa memberikan solusi gitu. Jadi harus ada ketemu nih gitu ya, apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, dari situ harus sinkron. Bagaimana bentuk evaluasi yang tepat untuk mengembangkan strategi komunikasi di masa depan, khususnya kampanye presiden dan wakil presiden? Oke, kalau misalkan kita lihat ya, berarti ini lebih menyeluruh ya, bukan hanya ke Pak Prabowo saja kan. Ketika kita lihat dari strategi ketiga pilpres ya, ketiga capres dan cawapres gitu di pilpres kemarin, itu mereka memiliki strateginya masing-masing. Nah, dan yang saya senangi itu ketika adanya dialog yang secara langsung, biar pemimpin itu mendengarkan apa sih yang dijadikan sebagai keluh kesah masyarakat. Dalam contoh kasus ini adalah yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan dengan cara adanya desak Anies. Nah, kalau misalkan dulu mungkin kita tidak melihat adanya seperti itu gitu ya, tapi ketika kemarin kita melihat ada bentuk kampanye lain yang itu bisa merangkul masyarakat juga gitu ya, terutama para kaum akademisi yang itu bisa berpikiran kritis, dan kita memang selektif untuk memilih presiden gitu. Jadi harus ada inovasi-inovasi baru. Pertanyaan terakhir mungkin Bu, apakah ada saran atau pesan dari Ibu selaku masyarakat mengenai pola komunikasi yang baik bagi keberlangsungan kampanye terkhusus
untuk pemilihan presiden dan wakil presiden? Oke, kalau sarannya tadi ya, pertama harus seorang pemimpin harus bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat, baik itu yang secara langsung ataupun yang secara digital, yang secara online. Ketika ada keluh kesah masyarakat, misalkan biasanya suka ada pengaduan ya, bilik pengaduan gitu. Dan ketika pilpres biasanya yang menjadi kasus-kasus di masyarakat itu diangkat dan dibantu. Nah, jadi jangan sampai ketika pilpres itu saja dibantunya, tetapi next setelah itu juga pemerintah itu yang nantinya terpilih gitu harus tetap membantu masyarakat. Jadi jangan hanya pada saat pilpresnya doang nih gitu, tetapi setelah terpilihnya juga harus terus-terusan membantu. Nah, dan yang kedua, jangan anti kritik, karena bagi kita gitu ya, masyarakat ketika pemimpinnya itu tidak mau dikritik, ya kita bingung harus mengadu kepada siapa. Karena jangan sampai yang di bawah itu runyam gitu, yang di bawah itu berisik dalam tanda petik ya, maksudnya kita lihat ya adanya di media sosial biasanya kan sering pada ngebully gitu ya, yang satu ngebully yang lain gitu. Nah, jadi kayak gitu. Tadi ya, jangan anti kritik, terus ya harus menerima apapun yang diminta oleh masyarakat, karena menjadi seorang pemimpin itu ya harus mau mengayomi masyarakat gitu. Adanya yang kemarin-kemarin gitu ya menjadi kerusakan-kerusakannya diperbaiki dan dievaluasi untuk bisa lebih baik di masa yang akan datang gitu, ketika pemerintahan tersebut sudah terpilih. Itu mungkin Teh Fitri. Mungkin banyak hal yang bisa dipelajari mengenai pola komunikasi organisasi dari sosok elit Pak Prabowo, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Rika pada wawancara kali ini. Terima kasih Ibu untuk atas waktunya yang telah diberikan untuk wawancara. Mungkin cukup sekian dan semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Teh Fitri.